Assalamualaikum pemirsa, di rumah saat ini saya sedang berada di Pulau Pagerungan, Kecamatan Sapeken. Kita tahu bahwasanya Pulau Pagerungan itu merupakan bagian dari Kecamatan Sapeken. Ada 19 pulau di Kecamatan Sapeken, salah satunya di Pagerungan Besar. Dan Pagerungan Besar ini merupakan pulau penghasil migas terbesar di Jawa Timur. Nah, berbicara tentang pendidikan di Pulau Pagerungan Besar ini, mengelola pendidikan di kepulauan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu berbeda dengan di daratan. Ada tantangan berat, mengingat Kabupaten Sumeneb terdiri dari ratusan pulau. Apalagi bahan-bahan pokok yang didatangkan dari daratan, baik dari Kabupaten Banyuwangi maupun dari Kabupaten Sumeneb ini, ketika cuaca buruk ini selalu menjadi sebuah kendala. Nah, bagaimana mensiasati khususnya di dunia pendidikan ini SMP 2 Sapeken? Di sebelah saya Kepala Sekolah SMP 2 Sapeken, Bapak Endi Winarko. Nah, kemudian SMP 2 Sapeken kita tahu bahwa ini merupakan satu-satunya di Pulau Pagerungan Besar. Karena di Kecamatan Sapeken ada 3 sekolah SMP negeri. Yang SMP negeri 1 ada di Pulau Sapeken, SMP 2 ada di Pulau Pagerungan Besar, dan SMP 3 ada di Pulau Sepanjang sana. Nah, SMP 2 Sapeken yang berlokasi di Pulau Pagerungan Besar berjarak 151 mil laut dari kota Sumeneb, dengan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Ketika datang cuaca buruk pada saat ini, bulan Agustus, terlihat di belakang kita ombak yang begitu besar. Karena memang pada bulan Agustus ini adalah cuaca buruk selalu akan datang. Nah, sekarang saya bertanya kepada Pak Endi selaku Kepala SMP 2 Sapeken. Seperti apa Pak Endi gambaran mengelola SMP 2 Sapeken, tentu dengan segala keterbatasannya. Silakan Pak Endi. Terima kasih Pak Yufli selaku pengawas bina di SMP Negeri 2 Sapeken yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk datang di SMP Negeri 2 Sapeken yang memang notabene-nya terletak di salah satu pulau kecil di Kepulauan Sapeken, dan di ini namanya di Pulau Pagerungan Besar. Tentunya karena letaknya jauh, di sini mengelola pendidikan di SMP Negeri 2 Sapeken ini cukup membutuhkan sedikit energi yang lebih banyak, Termasuk mental dan sebagainya siap. Karena memang posisi ini sejauh 150 mil laut, kalau ditempuh dengan menggunakan kapal laut selama 24 jam. Betul. 24 jam perjalanan laut itu membutuhkan sebuah fisik yang harus cukup kuat dan sebagainya. Belum dihitung risikonya. Belum dihitung resiko dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang mungkin output murid, dan di sini kan sangat tertinggal sekali karena bagaimanapun juga zaman sekarang adalah era digitalisasi yang di sini sinyal pun juga sangat-sangat sulit sekali, sehingga informasi-informasi yang harus kita terima baik itu dari pusat maupun dari daerah ini sangat-sangat kurang sekali. Dan masuk kendala, salah satu kendala. Juga salah satu kendala. Ketika pembelajaran saat ini bagaimana menciptakan sekolah yang berbasis digital. Teknologi ini sangat-sangat teknologi, betul. Dan di sini kita juga perlu membutuhkan ketelatenan dari kepala sekolah sekaligus juga pembinaan ke Bapak Ibu guru, bagaimana supaya siswa kita ini tidak tertinggal dengan yang ada di daratan. Dengan berbagai cara kita usahakan dengan berbagai macam cara, termasuk memenuhi kebutuhan tentang teknologi. Terus tantangan terberat Pak Endi, tantangan terberat dalam mengelola pendidikan. Terkadang kan beda dengan di daratan. Kalau di daratan gampang saja, ketika kita punya program ada namanya di situ misalkan roadmap sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Tetapi kan kalau di kepulauan tidak seperti itu. Terkadang apa yang kita rencanakan terjadi cuaca buruk, kapal tidak bisa berangkat, akhirnya tertunda lagi. Seperti apa sebenarnya kalau menghadapi tantangan terberat itu, macam apa tantangan terberat? Iya, betul. Memang tantangan terberat ini satu memang dari segi alam ya, segi alam cuaca. Kita sudah buat program sedemikian rupa untuk melaksanakan sebuah kegiatan, sudah kita rencanakan, sudah kita rapatkan, dealkan. Ternyata pada saat kejadian, pada saat mau dilaksanakan terkendala cuaca buruk dan sebagainya, sehingga acara tersebut mungkin tanpa bisa terlaksana dengan baik dan tidak mungkin terlaksana dengan baik, dan artinya harus mundur, disesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Meskipun
sangat ketinggalan dengan di daerah, tapi kita tetap akan melaksanakan karena disesuaikan dengan Ketergantungan ke alam menjadi hal yang faktor utama atau faktor yang utama. Dari kendala, tantangan yang kita hadapi, tentu ini juga memerlukan semacam adrenalin ya, khususnya terhadap tenaga pengajar. Semestinya juga pemerintah Kabupaten Sumeneb sudah mulai melirik bagaimana mengelola pendidikan dengan segala keterbatasan. Walaupun memang upaya-upaya pemerintah daerah memang sudah sangat maksimal sekali. Pak Endi selaku pimpinan pada lembaga di sini, kira-kira apa harapan terhadap pemerintah Kabupaten Sumeneb khususnya? Mungkin ada harapan, ada misalkan terutama di bidang sarana. Kalau itu tadi, apalagi ini SMP 2 Sapeken ini dalam rangka nantinya menghadapi sekolah penggerak. Jadi fasilitas seperti internet dan sebagainya yang di sini juga sinyal mengalami kekurangan. Seperti apa kira-kira harapannya Pak Endi? Terima kasih Bapak. Memang harapan kami terutama terletak di sarana baik itu sarana di sekolah sendiri tentang peralatan telekomunikasi seperti komputer itu kita terus terang belum punya. Yang kita punya adalah Chromebook, ini sudah kita punyai, tetapi Chromebook itu bisa dipakai dengan wifi yang sangat tinggi dan hanya bisa dipakai untuk online. Sedangkan di daerah kita ini untuk sinyal sangat-sangat kurang. Jadi ini kami menghimbau kepada pemerintah yang berwenang untuk setidak-tidaknya adalah pemancar di perguruan besar ini, sehingga kami ini dalam melaksanakan pendidikan khususnya dalam ANBK dan sebagainya itu tidak mengalami kesulitan. Dan itu bukan sebuah keinginan ya Pak Endi. Tentu betul. sebuah kebutuhan. Harapan dari kita, kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan. Mengingat yaitu tadi tuntutan program. Apalagi menghadapi adanya implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi setiap anak tentu memerlukan akses internet. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih kebersamaan Pak Endi. Sama-sama. Dan jangan lupa pemirsa di rumah untuk like and subscribe. Itu pun tujuannya adalah untuk agar lebih menarik pada video-video berikutnya. Dari Pagerungan, selamat sore. Waalaikumsalam.